Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Enis Wolianing, yang kedua Syafira Nurfaiza, yang ketiga Hilvi Firlana, yang keempat Ahmad Jazili, dan yang kelima Syamsuddin Adipe. Untuk poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama yaitu hakikat ayat-ayat Allah, yang kedua kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah, yang ketiga interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Nurfaiza. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Enis, yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian atau adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat yang berarti, bukan yang telah teruji atau kebenarannya. Pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran. Jadi ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang telah mengamati dan senantiasa ingin akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana Allah telah menstimulasi kepada manusia agar bisa melihat dan mempelajari alam dan seisinya. Adapun firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tufnil ayatu wan nadhuru an qaumil la yu'minun, yang artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Ayat di atas mendorong agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam surat Yunus tersebut di atas menggunakan kata memeriksa dengan nazar dan inzar. Hal ini dikarenakan tidaklah melihat bukanlah sekedar untuk melihat dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Allah SWT dan makna yang teramati dari gejala-gejala alam tersebut. Penjelasan berdasarkan beberapa ayat tersebut, sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para pengembang ipteks pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat jawaban dari pertanyaan bagaimanakah proses itu terjadi. Memeriksa alam semesta dapat diartikan membaca ayat Al-Quran yang dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merupakan garis besar, sebab dalam kitab suci kita sendiri, alam semesta serta proses yang terjadi di dalamnya sering dinyatakan sebagai ayat Allah. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi manusia untuk dapat melihat ayat-ayat Allah, mengenal Sang Pencipta yang menciptakannya dan segala sesuatu yang lain, menjadi lebih dekat kepadanya, menemukan arti keberadaan dan kehidupannya, dan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Segala sesuatu, nafas manusia, perkembangan politik dan sosial, keserasian kosmik di alam semesta, atom yang merupakan materi yang terkecil, semuanya adalah ayat-ayat Allah dan semuanya berjalan di bawah kendali dan pengetahuannya. Mentaati hukum-hukumnya, menemukan dan mengenal ayat-ayat Allah memerlukan kerja keras individu. Setiap orang akan menemukan dan memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing. Kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah SWT menurunkan ayat-ayat tanda kekuasaannya melalui dua jalur, yaitu jalur formal ayat kauliyah dan jalur non-formal ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah Al-Quran yang diturunkan
secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat kauniyah, ayat yang menjelaskan tentang alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Proses terbentuk ilmu pengetahuan menurut Islam, dan ini merupakan susunan bagiannya. Berdasarkan bagian proses pembentukan ilmu pengetahuan tersebut di atas, bahwa ilmu pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman merupakan kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau sunnatullah, atau yang biasa disebut dengan ayat kauniyah. Sedangkan yang berasal dari informasi wahyu merupakan bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada para rasulnya dalam bentuk wahyu, atau yang biasa disebut dengan ayat tanziliyah. Proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal istilah dikotomi, yaitu memisahkan dan membedakan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniawian. Sekalipun kebenaran yang terdapat dalam ilmu pengetahuan merupakan kebenaran ilmiah, tetapi karena sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, maka ilmu pengetahuan dengan wahyu tidak mungkin berlawanan. Paradigma seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah ini, baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, adalah mutlak benar dan tidak mungkin bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah. Selanjutnya, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal, tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu. Bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah didasarkan pada firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Baik, terima kasih atas waktunya. Slide ini menjelaskan ayat yang sebelumnya. Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah. Misalnya surat An-Nur 43 mengisyaratkan terjadinya hujan. Surat Al-Mu'minun 12-14 mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Surat Al-Ankabut 20 mengisyaratkan adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi. Surat Az-Zumar ayat 5 dan surat An-Naml 28 mengisyaratkan adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi. Sebaliknya, ayat kauniyah akan menjadi bukti al-burhan bagi kebenaran ayat kauliyah. Surat Al-Fussilat 53. Baik, slide berikutnya. Kesimpulannya, ayat kauliyah adalah kalam Allah, Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat kauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Ayat-ayat kauniyah oleh sebab itu manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya, paling sedikit ada dua hal yang dapat dikemukakan menyangkut hal tersebut, yaitu Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kepada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta diatur dengan sangat teliti. Interkoneksitas antara ayat al-kulliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Demikian presentasi dari kelompok 5 atas nama kelompok. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.